Shalom dan selamat pagi anak-anak misa kalian. Kita masuk dalam pembelajaran tema 3 subtema 1 mata pelajaran PPKN. Materinya tentang keberagaman budaya dan sosial. Keberagaman budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, dan karsa manusia. Jenis-jenis kebudayaan di Indonesia ada 6. Yang pertama, upacara adat. Ini dari Bali Ngamen, tradisi penghormatan terakhir bagi keluarga yang meninggal. Yang kedua ada dari Batombe dari Sumatera Barat. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas peristiwa baik atau panen berlimpah. Yang ketiga ada Aru Baharian dari Kalimantan. Tradisi suku Dayak ini dilakukan setelah masa panen. Yang kedua ada alat musik tradisional. Contohnya garantung dari Sumatera Utara, tifa dari Papua, dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada pakaian adat. Dari Sumatera Utara ada ulos, Bangka Belitung, Paksian, Banten baju pengsi, Kalimantan Barat ada perang. Selanjutnya rumah adat. Dari Sumatera Utara rumah bolon, Papua rumah adat Honai, Bali rumah adat Bale Mantan. Ada tari daerah, Minangkabau tari piring, Jawa Barat tari jaipong, Yogyakarta tari serampi, Betawi tari yapong. Dan ada lagu daerah. Dari Sumatera Utara ada butet, Riau soleram, Jambi selendang mayang, Bengkulu yo boto-botoi. Sebagai bangsa yang memiliki banyak keberagaman budaya, kita wajib memelihara dan bangga akan keberagaman tersebut. Kita dapat melihat dari berbagai keberagaman yang kita bahas sebelumnya, dapat kita pahami bahwa daerah yang satu dan daerah yang lain memiliki budaya yang berbeda. Namun di tengah perbedaan itu, kita memiliki alat pemersatu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Manfaat keberagaman budaya menjadi harta kekayaan bangsa. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi modal promosi pariwisata. Cara melestarikan kesenian daerah. Yang pertama, mengadakan festival kesenian secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini bisa dilakukan sekali sebulan atau sekali setahun. 2. Mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media, misalnya media sosial, ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Yang ketiga, berlatih kesenian daerah. Yang keempat, mendokumentasikan pertunjukan kesenian daerah. Ini dilakukan ketika ada pertunjukan kesenian, acara tersebut bisa dipoto ataupun divideokan. Selanjutnya, keberagaman sosial. Bangsa Indonesia terdiri atas keberagaman suku,
agama, dan mata pencaharian. Keberagaman suku. Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Menurut sensus BPS tahun 2010, di Indonesia ada 1.340 suku. Nah, Indonesia sangat kaya dengan suku-sukunya. Kita harus bangga akan hal tersebut. Selanjutnya, sikap menghadapi keberagaman suku adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan suku tersebut. Keberagaman agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu pertama, agama Islam, tempat ibadahnya masjid dan kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua, ada agama Kristen, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab atau Injil. Yang ketiga, ada agama Katolik, tempat ibadahnya gereja, nama kitab sucinya Alkitab atau Injil. Yang keempat, ada agama Buddha, tempat ibadahnya wihara, nama kitab sucinya Tripitaka. Yang keempat, ada agama Hindu, tempat ibadahnya Pura, dan nama kitab sucinya Weda. Dan yang keenam, ada agama Konghucu, tempat ibadahnya Klenteng, dan nama kitab sucinya Sishu Wijing. Salah satu sikap menghargai perbedaan agama adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk dan menunjukkan sikap menghormati. Tujuan toleransi yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Contoh toleransi: 1. Menghormati teman yang sedang beribadah. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan agama. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan suatu sikap toleransi di mana dari semua agama berkumpul. Selanjutnya, keberagaman mata pencaharian. Mata pencaharian sangat beragam. Ini menyesuaikan kondisi geografisnya. Contoh keberagaman mata pencaharian: yang biasanya tinggal di dataran tinggi, mereka akan bekerja sebagai seorang petani kebun. Yang tinggal di dataran rendah, bekerja sebagai karyawan kantor, pabrik, atau pedagang. Namun yang tinggal di pesisir sebagai nelayan atau petani garam. Dan masih banyak lagi pekerja-pekerja lainnya. Manfaat keberagaman mata pencaharian: yang pertama, saling melengkapi kebutuhan. Maksudnya, seorang petani pasti membutuhkan yang namanya ikan, begitu juga dengan seorang nelayan membutuhkan padi atau beras. Dan yang kedua, saling bekerja sama. Dan yang ketiga, kebutuhan setiap penduduk terpenuhi. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Kita perlu saling berhubungan dengan orang lain. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.